Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga kita bisa berkumpul di meet ini. Baik, salawat serta salam saya curahkan kepada baginda agung, baginda besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah. Baik, yang pertama perkenalkan, nama saya Fevi Resmana Marsebo, NPM 2011010509. Baik, saya akan mempresentasikan observasi pengamatan sekolah. Baik, yang pertama profil sekolah. Nama sekolah kita adalah SDN 3 Parumnas Buaya Halim dan alamat sekolah kita adalah Jalan Agung Raya nomor 3 Parumnas Buaya Halim, Kecamatan Buaya Halim, Kota Bandar Lampung, dan akreditasi sekolahnya adalah A. Baik, di sini ada fasilitas sekolah. Yang pertama itu nama ruangan, dan yang kedua barang-barang yang ada. Yang pertama itu perpustakaan, adanya rak buku-buku, meja, kursi, peta, dan global. Dan lapangan, tong sampah, taman bunga, parkiran motor. Dan selanjutnya kantin, meja, kursi, dan makanan yang dijual. Dan yang akhir, ruang kepala sekolah yang di situ terdapat lemari buku, program kerja kepala sekolah, kipas angin, AC, meja, kursi, kalender, struktur organisasi sekolah, sertifikat akreditasi, tata tertib guru. Baik, selanjutnya di sini ada fasilitas kelas. Ya, fasilitas kelas itu ruang kelas 6 ya. Ya. Yang terdapat di sini meja, kursi, papan tulis, vas bunga, foto presiden, foto pahlawan, jadwal piket, peta alat musik tradisional, foto-foto peserta didik, dan peta negara Asia. Nah, selanjutnya pelaksanaan observasi. Tanggal kita observasi itu melaksanakannya tanggal 1 Maret 2023 dan waktu pada pukul 10 sampai berikutnya, dan mata pelajaran PAI narasumbernya Ibu Abso SPD. Baik, laporan hasil observasi kita adalah metode observasi yang digunakan oleh saya adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara observasi partisipan, di mana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan tertentu dalam teknis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Baik, di sini ada hasil observasi. Yang pertama itu bel masuk berbunyi pada pukul 10. Peserta didik yang datang di atas jam 10 lewat, yaitu terlambat, boleh masuk namun terkena hukuman. Dan yang kedua, sebelum masuk peserta didik melaksanakan piket terlebih dahulu sesuai dengan jadwalnya. Kelas dan lingkungan sekitar kelas harus dikondisikan bersih. Siapapun yang melihat ada sampah sekitarnya harus dikutip dan dibuang pada tempatnya. Dan yang ketiga, ketika bel masuk berbunyi, peserta didik baris yang rapi di depan kelas, dipandu oleh ketua kelas dan melakukan doa bersama sebelum memasuki kelas, atau baris dan doa dilakukan kurang lebih 5 menit. Dan yang keempat, setelah masuk ke kelas, guru memandu peserta didik untuk berdoa sekali lagi dan membaca surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai. Dan yang kelima, sikap murid ketika sedang berdoa, duduk rapi di bangkunya masing-masing, melipat kedua tangan di atas meja, pandangan ke depan, kemudian mengucapkannya bersama-sama dengan guru. Yang keenam, guru memberikan tugas kepada murid untuk menjawab pertanyaan yang
ada di buku paket dan mengumpulkannya setelah selesai. Sambil melatih murid untuk menjawab pertanyaan dengan benar, guru juga melihat sudah sejauh mana kemampuan mereka dalam menulis. Dan yang ketujuh, guru memberikan target waktu kepada murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan di dalam kelas. Dan yang ke-8, guru akan memberikan negatif reinforcement pada murid yang melanggar peraturan di dalam kelas. Contohnya jalan-jalan gaduh, mengganggu teman dan murid yang tidak membawa alat tulis sendiri. Yang 9, setelah pelajaran berakhir, murid dipandu oleh guru untuk bernyanyi bersama, yaitu menyanyikan bernuansa Islamik, mendidik, mengandung pelajaran dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, guru juga mengadakan sesi tanya jawab dengan pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari dan agama. Baik, selanjutnya adalah analisis dengan teori belajar. Teori kognitif sosial Albert Bandura. Yang pertama itu, konsep utama dari teori kognitif sosial adalah observational learning atau proses belajar dengan mengamati tingkah laku dari orang di sekitarnya dan kemudian menyuruh muridnya untuk mengutip sampah yang ada di sekitar dan membuang sampah agar lingkungan menjadi bersih dengan terlebih dulu melakukannya, dan kemudian akan ditirukan oleh si murid tersebut. Baik, adapun positif, guru akan memberikan nilai yang baik untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Negatif, reinforcement, guru akan marah dan atau memberikan ancaman ketika ada murid yang melanggar peraturan kelas, seperti gaduh, mengganggu teman, tidak membawa alat tulis sendiri. Selanjutnya, punishment atau hukuman. Guru akan memberikan hukuman ketika pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditolerir lagi, seperti menyuruh murid keluar kelas pusat. Baik, selanjutnya teori belajar Vygotsky mengatakan bahwa belajar terjadi apabila anak-anak bekerja menangani tugas yang belum dipelajarinya, namun tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan, atau disebut juga John of proximal development. Selanjutnya, proses belajar terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama itu saat berkolaborasi dengan orang lain atau guru dan lebih berpengalaman, dan tahap berikutnya dilakukan secara individual. Pertama kali, guru memberikan tugas kepada murid dan menentukan target waktu dalam menyelesaikannya. Setelah itu, guru akan menilai sudah sejauh mana kemampuan mereka. Dalam proses penilaian itu, guru memberikan evaluasi kepada murid, penjelasan agar mereka lebih mengerti, memberitahu jawaban yang benar, sehingga ketika ada soal yang sama seperti itu, mereka sudah bisa mengerjakan dengan benar. Baik, kesimpulan di sini, hasil observasi kita ini, anak-anak kelas 6 SD belajar sekompleks kita. Mereka belajar tentang hal-hal umum yang menjadi dasar untuk selanjutnya. Kelas 1 SD merupakan awal di sekolah dasar, di mana mereka yang awalnya bermain-main di TK, sekarang sudah harus mengubah kebiasaannya dengan belajar. Oleh karena itu, tak heran bahwa proses belajar mengajar di dalam kelas juga diselingi dengan bernyanyi. Nah, di sini ada dokumentasi kita di SDN Negeri Rumnas W. Halim. Di sini ada kantin, lapangan, dan sekitar sekolahan. Di sini juga ada ruang kelas, dan di sini juga ada ruang kepala sekolah yang terdapat dengan tata struktur gitu, kayak seperti schedule dan tata tertib guru maupun murid. Nah, di sini juga terdapat buku butuh atau dokumentasi guru dan murid. Nah, di sini ada ekstrakurikulernya. Nah, di sini ada menari. Nah, di sini juga ada foto bersama guru dan murid. Tanda terima kasih kepada guru
guru SDN dan murid SDN Negeri 30 Unas. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.